lagi di Lims Reptil. Nah, gue lagi kedatangan dua temen gue nih yang lu dari Bekasi ya? Dari Bekasi gue. Oh, dari Bekasi. Ada siapa nih? Santi sama Ops Ugama, aka Firman Ugama. Iya. Nah, mereka lagi main terus pengen lihat Tegu silaturahmi. Nah, lu punya YouTube channel juga ya? Gue punya YouTube channel juga. Apa nama YouTube lu? YouTube gue Firman Ugamas. Lu ngebahas tentang apa? Apaan aja sih? Gue ngebahas tentang semua binatang sih. Jadi nggak fokus ke nggak fokus ke satu binatang, nggak ke reptil doang, ke semua. Kalau Santi lu suka reptil? enggak, biasa aja. Biasa aja. Tapi lu punya? Enggak juga. Tapi lu berani ya? Dulu punya kan? Dulu punya. Lu sempat punya ya? Dulu punya. Pernah punya apa aja, San? Iguana, Sahmun, ulat, biawak yang kecil-kecil. biawak. Varanus. Iya kan Varanus. Sama. Kalau lu punya pernah merah apa aja? Kalau gua dulu pertama kali gua piara reptil reticulatus, gua piara sanca batik. Terus gua main ke gecko. Abis itu mulai deh gua lari ke varanusan sama lizard-lizardan kayak iguana, rudicolis, terus nebulosus. Itu gua dulu obsesi. Jadi semua varanus pengen gua kumpulin semua kali. Tapi begitu udah kumpul 8 ekor, gua pusing sendiri, gurusnya pusing. Kenapa pusing varanus? Karena ya gitu, kalau ular kan kita kasih makan kan dia 4 hari atau 3 hari sekali buang air. Kalau varanus kan besokannya langsung. Gua kan harus setiap hari bersihin kandang. Nah tuh. Wah, ini jumping. Nih gue pengen lihat cara handle-nya, lu masih inget gak? Masih gua. Jadi nge-handle Tegu gimana? Atau kadalah varanus. Ini cara gue ya. Kalau gue sih biasa kalau gue handle lizard varanus, ya kayak gini, jari gue di tengah, di antara kaki depannya, di depan kaki depannya, dan gue selalu pegang kaki belakangnya juga. Gue pegang kayak gini. Jadi ngamanin. Jadi aman. Kaki depan dan kaki belakang. Kaki belakang supaya dia lebih nyaman juga. Gue pegang. Jadi nggak, ketika dia nggak nyaman kan dia kayak berontak kayak tadi tuh. Ya. Oke, di Santi nih udah santai dia tuh. Santuy. Nah ini menurut kalian berdua tentang Tegu ya. Iya. Kalian udah pernah miara Tegu belum? Gua pribadi udah. Tegu apa? Black and white Tegu. BW. Kalau Santi udah pernah miara Tegu? Belum. Jadi belum. Ini baru pertama kali pegang. Baru pertama kali megang ya. Tadi takut ya. Sekarang udah berani tuh. Jadi bisa dibilang Tegu juga gampang disukai gak sih menurut kalian? Kalau gue pribadi sih, karena basicnya gue suka ya gampang, tapi gue nggak tahu deh kalau Santi gimana setelah memegang dan melihat-lihat. Gampang disukain juga sih. Nanti beli. Nah ini kan yang kalian pegang itu retegu ya, salah satu jenis tegu. Nah menurut kalian gimana nih tentang retegu? Tentang retegu ya? Ada yang aneh atau karena bisa dibilang jarang ya hewan warnanya merah? Ada apa lagi sih yang warnanya merah? Iguana, red iguana ya. Kalau gue ngomongin pertama kali ini datang ke sini aja ya, masuk ke Indonesia ya. Selain black BW itu masuk ke Indonesia dan gold tegu, ini kan terakhir nih masuk nih. Si red tegu ini. Nah, gue ngeliat unik aja. Maksud gue yang basicnya black and white tiba-tiba jadi red begini. Muncul pertanyaan di kepala gue, yang bikin ini tuh mikir apa gitu loh, kok bisa jadinya kayak begini gitu. Ini kawinan apa sama apa? Kalau red itu kemungkinan di alamnya ada nggak sih? Basic morph. Oh, basic morph. Memang basic morph. Ini gue baru tahu nih jujur nih. Basic morph ada BW, ada red, ada blue. Basic morph. Blue tegu. Tapi nggak biru sih warnanya kalau blue tegu. Cuma ada kiasan biru aja. Sama moncongnya hitam. Soalnya yang gue tahu itu dulu ya cuman BW aja. BW itu ya gua anggap basic morph gitu. Dan ternyata gua baru tahu sekarang dari lu
dia juga basic mop gitu. Ya. Kebanyakan kalau BW kan Argentin. Kalau red tuh kebanyakan diketahuinya tuh di Paraguay. Oh, di Paraguay. Paraguayan. Jadi disebutnya Paraguayan Tegu sih kalau di luar ya. Oh, berarti Gitu. kalau misalnya red Locality sih, Argentin locality. salah ya. Berarti kalau disebut red Argentin salah. Ada. Jadi Paraguay dan Argentin itu dua tempat yang nempel. Kayak Papua sama Papua Nugini. Mungkin. Jadi bisa ke Argentin, bisa ke ini gitu. Tapi lokalitas aslinya di Paraguay. Paraguayan. Disebutnya sih sama orang luar Paraguayan Tegu. Oh gitu. Gitu. Apalagi ya yang gue mau tanyain ya? Nah, ini udah mulai asik nih. Ini bentar lagi pasti dia minta beli nih. Yakin gua. Iya, yang kecil. Nah, ini dari kecil nih si Puku gue rawat dari segede jempol sampai segede gini. Kandangnya sih San yang lu mesti siapin. Nah, ini bisa karena gue ngelihat ada orang yang nganggep tegunya tuh kayak anjing. Jadi diharnesin gitu. Enggak, dilepas di rumah. Jadi diajarin ke kamar mandi. Jadi dia mau pup nih ke kamar mandi, buka pintunya, pup di kamar mandi, udah selesai keluar. Jadi di rumah tuh bersih. Tapi itu buat yang apik ya. Iya. Soalnya gue punya temen dan itu gue lihat langsung dia punya BW. Ya kayak anjing kayak kucing gitu aja dilepas di rumah. Tapi sama dia nggak diperhatiin. Dan akhirnya mobil masuk kelindes lah, kentutnya, gitu kan. Kan dia punya kolam berenang, tiba-tiba udah di dalam kolam berenang lah gitu. Maksud gua, ketika lo memutuskan untuk pelihara dia, ya tolong diperhatikan, jangan sampai kayak gitu tuh, itu nyiksa banget kalau menurut gua sih. Nah, ngobrolin soal ini dulu komunitas BCC. Nah, dulu gue sempat ikut nih sama Om Ups nih di BCC, tapi ya jarang lah. Tuh, gimana tuh ceritanya tuh di BCC? Buat yang nggak tahu, BCC itu apa sih dulu? BCC itu salah satu founder komunitas exotic pet pertama kali yang ada di Bekasi. BCC itu kepanjangan dari Bekasi Cold Blooded Community. Dan kita itu, gua termasuk Bang Acul itu salah satu anggota lah di BCC. Dan kita berdua itu dulu belum ada Bang ya gathering bawa hewan kayak gini. Kita pertama kan waktu itu kan. Kok gue nggak tahu tuh. Pada saat itu memang BCC pertama kali untuk komunitas exotic animal ya. Dan juga dulu bikin rekor apa ya BCC dulu? Yang acara apa nih? Break itu rekor 1000 hewan ya kalau nggak salah. Oh iya, kita bikin rekor itu tercatat di Muri apa di mana sih? Muri. Di Muri kita ngumpulin 1000 ekor ular apa hewan? 1000 ekor reptil di satu mall. Oh iya, yes betul. Kita pernah mencahin rekor Muri, ngumpulin 1000 ekor reptil di dalam satu mall. Jadi lu bayangin aja setiap orang bawa reptil di mall itu sampai 1000. Nah, udahlah nggak apa-apa, lepas aja kalau ini. Tapi ya yang gue sayangin dan kita BCC itu salah satu yang ngebuat event animal pertama kali di Bekasi ya kita BCC. Tapi yang gue sayangkan setelah itu bukan eventnya doang yang selesai. Komunitasnya juga selesai. Jadi itu sangat-sangat gue sayangin. Buat temen-temen kayak gue nih kemarin ngecek di Facebook tentang BCC, kok nggak ada update lagi, ternyata udah selesai. Buat temen-temen juga selesai. Tapi kalau ada yang mau lanjutin tuh gimana ya? Lanjutin dong. Tapi kalau untuk anak-anak setiap CFD sebelum pandemik ya, masih suka kumpul, masih suka pakai baju BCC, tapi mereka tidak mau disebut BCC, cuman pakai atribut doang. Dan kita udah nggak ngambil, biasa kan dulu kita suka diundang ke panti asuhan atau ke sekolah-sekolah untuk edukasi. Nah kalau untuk sekarang kita udah nggak ngambil kayak gitu-gitu lagi. Edukasi itu penting banget ya. Sebenarnya itu penting banget. Karena di Indonesia kan belum
belum ini banget tentang reptil. Apalagi ular ya. Iya, apalagi ular. Terus kalau biasanya kalau gathering tuh ngapain aja sih? Edukasi gitu? Biasanya dulu itu kita BCC kalau gathering ya, kita edukasi ke masyarakat tentang bagaimana sih penanganannya ketika lo ketemu ular yang berbisa atau tidak, dan kita mengenalkan ciri-ciri ular berbisa atau enggak dan cara penanganannya seperti apa ya, kayak gitu-gitu aja sih Bang. Iya, karena banyak orang yang ketemu hewan, kayak misalnya kita punya hewan lepas ular, ketemu sama warga itu bisa dibunuh kan? Iya, pasti mati. Itu Pasti aja. mati. Ya, sedangkan kalau misalkan habit itu diterusin oleh masyarakat kita, yang ada kacau populasi. Iya. Rantai makanan berantakan. Gue sempet inget lu bilang apa dulu ya waktu gue videoin lu tentang satu ular dan tikus. Iya. Kalau misalnya lu ngebunuh satu ular, berarti lu ngasih kesempatan untuk 5 tikus itu hidup. Oh iya, karena mereka emang rantai makanannya kan. Dan lu bayangin 5 tikus hidup. Katakan yang 4 betina, yang 1 jantan. Itu dalam jangka berapa bulan udah jadi berapa? Iya, betul. Ya kan? Dan sampai tahun-tahun berapa ya, waktu Ahok mimpin Jakarta kan ada perburuan tikus ya. Kalau kita berhasil nangkap tikus dikasih 20.000 apa kalau nggak salah. Gua nggak inget tuh. Tahu nggak lu? Mungkin nggak. Ada sayembara Saking kayak banyaknya gitu. tikus. Saking banyaknya, saking overpopulasinya. Tapi kenapa tikus di kota banyak ya? Ya karena itu setiap ada ular yang nongol sedikit, kalau kita bergeser sedikit ya keluar dari Indonesia ya, misalkan kita jalan, katakan di depan kita ada ular atau apa, pasti yang mobil berhenti, biarin ular itu lewat dulu. Kalau di sini kan enggak, lindas aja udah, nggak ada urusan. Dan kalau di luar itu kan jelas pelang-pelangnya, kayak contoh di Australia, misalkan di jalan tol atau di jalan raya, di situ tempat kanguru lewat beraktivitas di situ lalu lalang, dikasih tanda kan biasanya kan, kurangin kecepatan karena di situ tempat lalu lalangnya kanguru. Tapi kan kalau di sini enggak. Masih kurang aware ya sama binatang. Dan semenjak turunnya edukasi tentang reptil di Indonesia, ingat nggak lo kejadian kemarin yang di Tangerang? Apa tuh? Yang ada orang hairpin biawak, terus di depannya itu ada sanca lewat, dia berdua sama temennya, tiba-tiba ditangkap tanpa ada pengetahuan lebih ya. Terus ngelilit ke leher, dan akhirnya dia harus kehilangan nyawanya. Gue sedih sih ngedenger kayak gitu. Maksud gue, hal-hal kayak gitu kan bisa kita hindarin gitu. Dan ini juga sih sebagai mungkin kayak Panji gitu kan ya, main dengan King Cobra, terus anak kecil sok-sok pengen jadi Panji. Nah iya, King Cobra. Kalau gue sih, kalau buat Panji nih ya, Panji gue cuma ngasih saran. Oke lah, ketika lu pegang garaga, ini gue bukan gue so tau atau so apa, jujur gue nggak ngerti Cobra sama sekali, enggak. Nah pada saat itu kan garaga lo hits dan suka trending ya. Ini gue lepas aja ya. Lepas aja. Nggak apa-apa, gue pegang. Garaga itu kan trending di YouTube kan berapa lama ya? Lama ya. Sampai banyak, ya itu yang lu bilang tadi, anak kecil nyontohin jadi Panji apa segala macem. Dan sebenarnya sih bukan salah si Panjinya, karena kan itu tontonan ya. Tontonan kan tetap aja kan kita sebagai orang tua yang mengedukasi anak kita sendiri. Tapi kan gue tahu garaga itu trending dan menghasilkan banyak rupiah buat Panji. Tapi maksud gue gini loh Bang, ketika itu menghasilkan banyak rupiah dan memang jangan terlalu diekspos lah, cukup sekali 2 kali. Tapi sempat juga Panji bilang tuh, maksudnya ya tujuan Panji juga pasti bukan untuk
sosokan biar orang I know. ngikutin. Dan Tujuan dia memang untuk edukasi. Edukasi. Tapi kan masyarakat kita belum siap untuk iya, itu, Bang. itu dia. Mungkin dengan memperbanyak, mereka lebih memperbanyak ya untuk influencer gitu, memperbanyak tentang edukasi lagi. Iya, edukasi lagi. Hewan-hewan yang boleh dipelihara dan tidak boleh dipelihara. Dan kalau menurut gue edukasi itu lebih baik langsung face to face dibandingkan di video atau di YouTube ya. Karena kalau di YouTube mungkin kurang menarik ya. Bukan kurang menarik, takutnya yang gue bilang tadi, masyarakat kita itu daya tangkapnya macam-macam gitu loh. Wah, ini keren nih, bisa gue contoh nih, walaupun memang di situ sudah dikasih warning bahaya, ini tidak boleh dilakukan di rumah. Ya lu tahu sendiri lah, Bang, di Indonesia ini. Iya. Lo kasih tulisan dilarang disentuh aja dulu. Iya kan? Iya. Jelas kan? Nah, yang agak gue seselin waktu Panji masih main Garaga, kenapa harus nunggu ada korban baru di stop? Oh gitu? Iya. Gua nggak tahu tuh, gua nggak begitu ngikutin sih. Ada korban. Sempet ada korban juga ya? Sempat ada korban di Kalimantan. Itu sih bukan salah Panji, gue yakin dia edukasi dengan benar. Cuma kan daya tangkap masyarakat kita kan beda-beda. Nah, mungkin ngelihat gara-gara gua miara King Cobra jadi gua famous, mereka bisa ngikutin gitu ya kan. Menurut mereka dengan gue pegang King Cobra gue bisa terkenal seperti Panji gitu kan. Nah, Panji itu kan ilmunya kan ada gitu kan. Dan mereka yang kemarin meninggal di Kalimantan itu kan asal pegangnya kalau nggak salah 3 kali bite. Waduh. Karena 3 kali atau 2 kali gigitan gitu. Dan akhirnya harus kehilangan nyawa, dan baru dia tuh di stop untuk Garaga ditampilin lagi. Oke deh, udah ngomongin Garaga jadi panjang. Nggak, maksudnya takut menjerumus kemana-mana. Iya, jadi kemana? Nah, ya, pokoknya buat Panji ya, lanjutkanlah kreasi lo. Gue suka YouTube. Perbanyak ini kali ya, edukasi secara langsung ya, jangan YouTube, karena dia tangkap masyarakat kita beda-beda. Dan Kang Panji kapan-kapan kolaps lah kita. Jadi pansos gue. Gue mau ini aja deh kayak Santi nih. Lu mulai kenal sama reptil tuh kapan? Mulai mengenal reptil? 2013an. 13an. Itu lu ketemu reptil tuh lu miara apa gimana? Saat itu masih inget nggak? Iya. Iya, cerita aja. Dia tering atau? Ya, karena dia suka ke farm itu, jadi gue suka. Enggak. Sebelum itu, sebelum gue gabung di BCC, gue tuh dulu ngekos di Mampang. Kan deket tuh sama Barito. Ya. Kadang-kadang gue suka main ke situ karena basicnya gue juga suka binatang. Dan waktu itu gue nggak punya duit. Jujur gue nggak ada duit. Jadi kerjaan gue tiap sore gue ngajak dia untuk lihat-lihat aja binatang ya kan. Terus beli. Ya kan, Terus beli iguana kalau nggak salah. Terus gue beli iguana. Pertama kali gue beli iguana. Tahun berapa tuh? 2000 berapa sih? 2013an. Saat itu iguana harga berapa? 400. Ya Santi lah. Santi cerita saya. 400.000 kecil banget. Oh, karena jarang kan saat itu ya. Mungkin karena gue baru kali dibodoh-bodohin kali ya. Nah itu salah satu ini juga tuh buat yang mau beli reptil. Banyak juga orang yang chaos juga ngasih harga kan. Iya. Jadi pelajarin dulu itu. Iya. Terus gimana tuh iguana? Ya udah, dipelihara sampai besar. Terus kita pelihara selain iguana apa? Ular apa? BP? Retik dong. Retik ya? Lupa gue. Retik. Gue beli retik pada saat itu. Naik kelasnya langsung drastis ya. Ke retik. Lu nggak punya ilmunya apa gimana? Langsung ke retik? Enggak, dari dulu gue punya ketertarikan tersendiri terhadap ular ya. Tapi kebetulan waktu itu teman gue pelihara ular dan makin gede dia takut. Akhirnya dihibahin ke gue dan gue pelihara gitu. Oh, lu ngelanjutin? Gue ngelanjutin, intinya gue ngelanjutin. Berarti kan lu langsung, kalau menurut gue kan retik bukan buat pemula ya? Kalau dulu sih dibilangnya untuk pemula. Dulu. Kenapa? Jadi dia nggak tahu. Kan gue awam ya dulu ya. Nah setelah gue pelihara
Sandi lah cerita lah. Pokoknya setelah gue piara retik itu, akhirnya satu kosan piara semua tuh. Pada beli ular. Pada beli ular semua, molu, apalah segala macam, molu. dan gue yang urus semuanya kan. Nah, makin lama kan gue ngerasa pengetahuan gue agak kurang. Terus gue pertama kali beli iguana gue sama Pepet PRG. Kalau lu masih inget Pet, kita cedan di Taman Barito. Iguana baby lu jual ke gue 400.000, kurang ajar juga lu. Saat itu kalau lu kira-kira harga berapa sih? Kalau saat itu sih gue kira-kira ya, kalau 200-an lah. Tapi kalau kata gue mah emang cocok lu harganya karena jarang dulu. Jarang yang miara, jarang yang jual. Maybe Iya kayaknya kan? sih. Mungkin juga, tapi nggak tahu lah. Dulu itu gue setiap beli reptil ya, gue selalu beli sama Pepet. Entah itu Sahmun, entah apa, zamannya gue masih ngekos. Nah, akhirnya di kosan kita penuh ya. Penuh tuh, banyak pets, ada ular, ada Sahmun, ada iguana, segala macam. Di Gex tuh. Di Gex. Dan Gexnya nggak bisa kekunci, cuma bisa ketutup doang. Atasnya. Kadang-kadang kalau Sempat malam kabur. keluar. di balik jam dinding. Iya, pokoknya Kabur tuh. Iya, Kabur, chaos lah cari pokoknya. nggak ada. Tahu-tahu di balik jam dinding. Pokoknya chaos deh. Nah, akhirnya gue mutusin untuk balik ke Bekasi. Mulailah gue kenalan sama BCC. BCC. Mulai gue berkenalan dengan BCC dan mulai di situ gue cari tahu lebih dalam lagi tentang reptil gitu. Jadi sekarang ya cukup mengerti lah gue. Oke. Nah ini gue sebelum close, gue pengen nanya nih, kalau di dunia reptil, Yes. lu berdua tuh sukanya apa gitu? Ya reptil apa yang paling lu suka deh? Dari lu dulu, dari siapa nih? Sandi. Gue lebih suka ke iguana sih. Iguana, Karena gampang, simple, dan nggak bahaya. wih, kalau nggak bahaya gue nggak percaya. Iya sih, maksudnya bahaya sih. Karena Cuman gigitan iguana 20 jahitan, gue pernah lihat. Gue juga maksudnya- pernah lihat langsung. nggak pernah, Wah, jadi gue nggak tahu. Oh, mungkin karena lu belum Karena pernah mungkin miara peliharanya sampai- yang sampai gede jinak. belum pernah. banget ya? Belum Iya. pernah. Dan mungkin kalau reptil juga ibaratnya kalau kita miaranya tuh bagus ya, dia mungkin nggak kenal kita kali ya. Maybe ya. Gue nggak tahu sih, maksudnya pikiran karena otak mereka kan kecil gitu ya, nggak kayak Tapi anjing, kalau kucing. lizard dan varanus, gue yakin dia mengenali. Tapi kalau ular enggak. Kalau ular enggak. Kalau lu Om, seneng apa lu? Kalau gua lebih seneng varanus sama lizard sih sebenarnya. Satu hewan apa kalau di reptil? Kalau satu hewan di reptil, Susah ya. varanus. Varanus, semuanya Varanus. No. Apa? Salvatore. Cumi keren tuh. Cumingi memang keren, Tapi gua dulu apa aja gua piara lokality Indonesia pokoknya semua. Tapi sekarang setelah gua baca dan gua banyak cari tahu, gua lebih ke Sahmun sih. Sahmun. Karena gua nggak mau mengganggu varanus yang lokality Indonesia sendiri. Karena apa? Ketika ada pembeli, ya lu tahu kan lah bang, itu Hukum. itu didapetin di mana? Dilindungin. Bukan dilindungin, Apa? dari alam. Ya. Kalau gua ambil hewan luar kan, gua nggak ganggu alam yang ada di sini. Gue pernah kan miara apa tuh yang lokal? Yang bisa berdiri apa? Argus lokal. Lokal gak sih? Lokal. Lokal kan? Lokal. Itu sempat ada polisi hutan tuh. Mau ngejebak gua. Mau coba lu gimana? Nah, membeli tapi ternyata dia polisi hutan gitu, gue dikasih tahu. Jadi gua udah nggak mau lagi deh tuh, gua kapok miara lokalan. Pertama karena banyak yang dilindungin. Jadi sekarang luar aja ya. Jadi kalau menurut tuh yang lokalan dilindungin tuh hewan apa aja sih, Om? Lu tahu gak? Apa nih maksudnya di? Kan banyak tuh hewan yang dilindungin tuh. Kalau varanus yang gue tahu itu yang buntutnya biru, apa sih namanya? Yang di pohon. Yang Aduh, gua lupa lagi.
kadal itu yang biawak biru kan? Enggak, yang buntutnya biru. Jobiensis. Jobiensis. Terus Argus monitor. Terus apa sih ya? Kita banyak lupa nih soalnya. Banyak lupa. Tapi yang jelas kalau kalian mau beli, pokoknya yang lokalan tuh harus diperiksa dulu ya. Teman-teman. Statusnya apa? Terus kalau dilindungin tapi bisa juga kan kita beli kalau bisa. udah ternakan keberapa gitu. CBN kedua apa ya? Iya, baru F2 baru bisa ya. dijual. Nah, ini Bang, yang mau gua sharing juga. Kenapa gua sekarang lebih, bukan gua sombong ya, kenapa sekarang gua lebih mau melihara hewan impor? Karena gue nembus dosa. Kenapa tuh? Gue nembus dosa dulu itu gue suka nangkepin, ya nggak gue juga sih, banyak lah gue rasa semua pemain reptil pada Herping. khususnya ya, pasti mereka ngambil dari alam kan. Pasti ngambil dari alam kan merusak habitat. Ya kan. Nah, itu yang bikin pola pikir gua berubah itu ketika gua ngobrol sama tukang tahu. Iya. Kenapa tuh? Lu boleh percaya boleh enggak. Gua lagi handling apa pada saat itu ya? Gua lagi handling Argus monitor. Gua lagi handling. Tukang tahu ini kan polos ya. Dia tanya-tanya gua, ini hewan apa, gua bilang ya ini hewan asli Indonesia gini. Gua jelasin lah ini hewan asli Indonesia dan ini bisa dipelihara, tapi tergantung kita cara peliharanya ya. Tergantung pengetahuan kita juga gitu. Pokoknya gua ngobrol panjang lah sama si tukang tahu ini. Dan lo tahu dia bilang apa? Apa? Dia bilang ke gua gini, Mas, kalau Mas suka sama hewannya, biarin dia ada di alamnya. Itu gue langsung meleleh gue Bang. Bener. Iya, jangan dikandangin, biarin dia ada di alamnya. Kalau Mas memang benar-benar pencinta hewan dan mengaku sebagai animal lover, ya biarin aja dia di alamnya. Nggak perlu lu kandangin, nggak perlu lu apa gitu. Lah tapi kalau hobi-hobi gitu gimana? Hobi burung, hobi ini gimana sistemnya? Ya itu urusan mereka sih masing-masing. Tapi kalau gua pribadi yang ngerubah mindset gua jadi kayak sekarang gini, yang gua pilih, gua piara katakan gua mau piara lokal. Misalkan gua kangen, gua pengen piara Argus. Dan gua berusaha untuk itu Argus ilegal statusnya, ilegal statusnya gitu loh. Memang udah F2 dan memang sudah bisa dipelihara walaupun harganya mahal. F2 itu CB yang kedua ya? Iya, CB yang kedua. Bentar. Tunggu gue hilang hantu. Ke sono. Tadi dulu. Ketemu. Udah ketemu. Main cabut-cabutan aja dia. Dulu, tadi. Nanti tangkap kepala sekolah lu. Nah, tadi udah mau 30 menit nih, gila. Nggak apa-apa. Apalagi ya? Mungkin sebelum udahan, mungkin lu ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang baru mau mulai atau yang sedang memelihara. Oke. Yang pertama sih yang gue mau sampein, pesan dari tukang tahu itu. Apa tuh? Iya, kalau lu suka binatang, ibarat gini. Lu perlakukan dia seperti di alamnya deh. Lu set kandangnya seperti di alamnya. Lu penuhin pakannya seperti di alamnya. Lu kasih kebebasan dia seperti di alamnya, kayak gitu aja. Dan kalau buat, ya balik lagi kayak kalau lu mau coba pelihara sesuatu hewan apapun itu, entah itu reptil, entah itu apa, utamain observasi dulu guys. Jadi ilmunya jadi biar ilmunya gampang, lu nggak kebingungan. Even terjadi sesuatu sama hewan lu nanti, lu tahu mesti apa yang lu lakuin gitu, dan lu nggak bingung. Itu aja sih dari gue. Kalau Santi, sama. Gue mikirnya, jangan sama-sama aja lu. Mikirnya gini, apa yang dilihat dari sisi wanita tentang reptil gitu? Kan banyak orang yang geli. Reptil cewek apa cowok yang
pelihara reptil. Bisa dua, tentang reptilnya, tentang hewannya ya, Reptilnya sama dulu tentang cowok yang miara reptil. Kalau gue sih Yang sebenarnya ini reptil nih, dulu ya. kalau gue sebenarnya nggak suka binatang berbulu. Jadi kok kebetulan gitu kayak iguana, terus ular gitu kan? Emang selain reptil ada nggak sih? Ikan kali ya? Ya itu kan nggak bisa dipegang, nggak bisa Oh. dimainin kan? Maksudnya kebetulan Hmm. reptil-reptil itu kan nggak ada bulunya, jadi gue berani gitu. Kalau kucing, gue malah nggak berani. Kucing aja bawa ke barbershop, bikin sping. Sping. Oh gitu. Kelinci Ya? gitu-gitu gue nggak. Kalau Mungkin dia berarti masing-masing lu nyaman sih. aja dong sama yang cowok miara reptil ya. Iya, nggak Lu apa-apa, nggak salah. nggak takut gitu atau gimana? Dari Awalnya takut, cuman pandangan wanita ya. Pertama Awalnya kali lah, pertama kali lu ngeliat. pertama kali takut kayak tadi aja. Kayak ngeliat kok serem banget gitu, cuman pas ternyata nggak apa-apa gitu. Oke deh kalau gitu kita akhiri aja nih video nggak jelas ini. Video Thank you ya, Om butan. Ops. Iya, sama-sama. Mbak Santi, Bang kita Acul. ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah. Thanks, dah. Ini outro gua.